Berarti sebelumnya juga harus jamak. Oke, sekarang kita analisis nih. Si bring di sini udah jamak atau belum, Isna? Udah. Tandanya? Oke, lihat di sini di rumus bawah. Oke. Yang mana subjek? Ini konteksnya ada singular atau plural? Yang kalau kalimat pertama. Frase pertama ini. Singular atau plural konteksnya? They bring. Plural. Plural. Oke, berarti pakai yang mana? Yang atas atau yang bawah? Ini atau ini? Bawah. Oke. Kalau misalkan kata bendanya itu plus S ya. They bring a book. Oke. Coba dibikin plural kan jadi Isna, booknya ini kan cuma satu buku. Ya. Kalau misalkan banyak buku. Books. Oke, they bring books. Iya, kenapa gak pakai E? Oke, karena E menunjukkan sebuah. Oke. Berarti ini sebagai objek. Betul? Oke. Sekarang gini, lihat, cek di sini. Kalau misalkan plural, noun-nya itu harus plus S. Udah tambah S belum? Udah, ini kan? Ya. Benar atau enggak? Oke, sekarang untuk karena ini masih plural, lihat bentuknya. Harus ada atau enggak kalau tandanya kayak gini? Hilangkan S-nya. Jadi kalau misalkan di sini brings, berarti harus gimana? Salah. Harusnya dihilangkan S-nya. Paham? Berarti ini konteksnya adalah kalau misalkan kayak gini, jam 10-an aja. Jam berapa sih sekarang? Ada yang salah? Apa? Jam 10 pas. Kenapa pakai enable? Kalian lihat vokal. Oke, get. Kenapa itu harus enable? Ya, enable karena di depannya adalah huruf vokal. Kalau huruf vokal itu harus pakai an. Kalau misalkan huruf konsonan pakainya kalau ada untuk satu kejelasan. Oke, berarti sini harusnya enable. Oke. She brings an apple. Ya. She brings an apple. Oke, Anjar. Oke. Kalau belum. Oke, she brings an apple. She sebagai subjek. Oke. Ini sebagai subjek. Bring sebagai verb. Ya verb. Oke. An apple sebagai Pengen es krim. objek. Boleh. Dari kemarin. Oke. Objek. Ada yang setuju? Setuju? Oke, setuju semua ya? She brings an apple. Ya, artinya ini kedudukan sentence besarnya adalah subjek, verb, subjek, predikat sama objek. Oke. Sekarang cek. Berarti pakai rumus yang atas atau yang bawah? Anjar, yang mana? Pakai yang singular atau plural? Nanti. Yang ini. Pakai yang konteks singular. Kalau konteks singular berarti si. Ya, contohnya ini. Oke. Ini brings apa? Ini kalau misalkan kita pakai penjelasan yang ini ya. Oke. Singular. Oke. Anjar, yang mana kata bendanya? Yang mana kata bendanya, yang mana aja? Apple sama she. Ini sebagai pronoun ya. Oke. Ini refers pada pronoun yang noun ya. Oke. Di sini she itu refers kepada berapa orang? Satu. Oke. Konteksnya berarti si singular. Betul? Apples di sini banyak.
kita ubah dulu ya, biar gak pusing. Berarti untuk kata benda itu untuk kata benda berarti rumusnya adalah kalau misalkan singular kata bendanya harus ditambahkan s. Itu berarti gini betul. Kalau kata benda gak pakai s, berarti tambahin apa di depannya? An. Oke, udah singular belum? Udah. Oke, atau gini aja nih. Ini sebagai noun, ini sebagai verb, ini sebagai pronoun. Oke. Noun itu kalau misalkan singular itu harus dihilangkan s-nya ya. Kalau misalkan tadinya di sini pakai s ya, karena ini kata benda, berarti dihilangkan s-nya diganti dengan an, kedudukannya sebagai sebuah atau satu. Oke, berarti udah singular kan? Udah kata bendanya. Sekarang kita verbnya. Di sini untuk singular verbnya itu plus s ya. Plus s berarti di sini harus pakai s atau enggak? Pakai. Harus kenapa? Karena refers kepada she ya. She di sini berapa orang? Satu orang ya, berarti harus pakai s. Oke. Kok yang ini juga harus digantiin sama an? Ini biar kalian memudahkan aja mengidentifikasi si kata benda ya. Kalau di sininya pakai apple segini, boleh enggak? Boleh ya. Kenapa? Karena ini gak ada sangkut pautnya dengan she sama brains ya. Ini kedudukannya sebagai objek yang dibawa. Terserah mau bawa objeknya satu atau objeknya banyak, terserah ya. Kalau misalkan mau yang spesifik pakai the apples, she brings the apples ya. Yang disebut dengan subject verb agreement itu adalah subjek sama verbnya yang harus agree ya. Subjek sama si verbnya yang harus agree ya. Si objeknya mah enggak terlalu berpengaruh, enggak ada pengaruh-pengaruhnya kepada si subjek sama si verb. Ini saya tadi ngasih sampel karena ini kata kerja yang konkret ya. Kata benda yang konkret. Kata benda yang konkret itu adalah kata benda yang benar-benar jelas bendanya ya. Kalau mungkin kalian tadi pusing, kok si ini masuk pada noun ya? Kok ini masuk ke noun? Ini kan pronoun. Ingat, pronoun itu consist of pro sama noun ya. Kata ganti benda di sana ya. Secara nggak jelas pun itu ada kata nounnya. Oh, berarti terus pada noun sebenarnya ya. Ini itu, si itu. Cuman ini itu bukan yang konkret noun, bukan yang benar-benar noun, tapi noun yang kata ganti. Itu kalau misalkan berdasarkan asal usulnya ya. Makanya disebut dengan pronoun. Got it? Oke. Berarti she brings the apples. Got it? Question? Manja banget sih. Kalau misalkan ada auxiliary-nya, they bring books ya. Atau misalkan mau spesifik, kalau misalkan kalian lihat orangnya itu benar-benar bawa buku dan tahu orangnya siapa, pakai the ya, untuk mengidentifikasi bahwasannya benar-benar jelas. They bring the books. Oh, they itu refers kepada misalkan Isna, misalkan dia sama nenek ya. Ya udah, berarti oh itu orang-orang itu aja. Dan saya lihat bahwasannya mereka bertiga itu bawa buku. Jelas? Jelas. So you have to put the over there. Cepat Ya. kopi kayaknya sih. Kalau misalkan yang belum Jelas jelas, kopi-kopinya. ya udah ini aja, they bring book. Gak akan disalahkan kok enggak? Karena ini refers kepada belum jelas dia ini ke siapa. Ya. Itu. Tapi usahain kalau misalkan udah pakai pronoun itu ada kejelasan ya. Ada kejelasan. Oke. They bring the books. Oke. Tadi apa dulu ya? Oke. Berarti ini udah SV ya, udah subject verb agreement ya. Udah subject verb agreement. Artinya subject sama verb udah in line, udah sejalan ya. Kalau misalkan belum sejalan, berarti ya ada yang diubah di antara keduanya. Get it? Oke. Question? Dapat semua yang kena angin.
Kalau misalkan ini jelas nggak kapan waktunya they bring the book? Nggak ada lagi. Kapan? Cuman Sekarang. satu dua-duanya Pak. Kalau misalkan kalimatnya mereka mungkin membawa buku, Apa? tambahin apa? Ini jatuh tadi dua-duanya ke kolom. Kalau misalkan Udah nanti. Oke, kalau misalkan kalimatnya itu mereka, Lagi ini kan mereka membawa buku nih. Lagi ngerik. Kalau misalkan kalimatnya mereka memungkinkan membawa buku, mungkin aja mereka membawa buku. Nah, kata Gilang tadi pakai might, ya, pakai might. So di sini kalian kalau misalkan kemungkinan tinggal pakai yang auxiliary aja di sini, ya. Diri coba. May, should, pakai modal ya, pakai modal kayak gini. Pakai dulu yang modal. Yang dulu yang modal. Tuh. Nah, may, should, shall. Oke, ini ya. May, should, shall, might, ya. Nah, jadi di sininya nanti kalian bisa masukkan aja di sini. They Pedes-pedes yang. might bring the book. Ini yang pedes-pedes yang. Oke, kalau misalkan ada auxiliary, ya, ada auxiliary, verb kesananya harus verb satu. Haram hukumnya kalau misalkan udah ada auxiliary kesananya verb dua. Haram. Haram ya. Haram banget, gak boleh ya. Kalau misalkan ada might, ada shall, ada pokoknya ini nih. Gelas voucher apa Nih, shall, might, may, should, could ya. GoFood, tapi GoFood kan. Bisa bahasa Indonesia apa bisa? Oke, verb duanya could. May mungkin. Berarti might ya yang ini. Should, shall untuk yang presentnya, should untuk yang verb duanya. Gitu ya. Biar kalian tahu sih. Demi apa 15.000 baru tahu. Demi jiwa tuh. Baru tahu loh. Ada yang 15.000. Tuh. Ini. Tuh 18.000 ini 15.000. 15.000. Paling cupnya kecil. Iya. Enggak ding, aku nggak mau itu ah. Oke. Jadi kalau misalkan di sini tadi Kamu nggak mau they minum might dingin? they might bring the books, artinya dia mungkin mau buka atau enggak? Mungkin karena ada kata Kamu might. apa? Tadi Mau coklat? question Emangnya ada. Ada. Yang panas ada. no Ada lah. Janju itu nggak semuanya dingin. question Yang everyone. panas aja. Emang ya. Entah. Okay. If no question, let's continue to analyzing the errors. Aku tahu kamu suka cookies coklat. Jangan yang itu tapi Kamu nggak mau ini. Kamu maunya apa terus? mahal banget soalnya. Maunya apa? Yang murah ada nggak? Americano tuh, kopi pahit. Kopi hitam tapi gulanya dikit. Ah nggak dewek lah di sini. Susah banget. Okay. Can you see the screen, everyone? Ada good day so kalau mau masak. Ada. Ada. Ya udah. Oke. Aku pengen sushi. Beli aja semuanya. Semenjak aku sakit tuh pengen segala makanan tapi nggak pernah habis. BPK mau BPK. BPK. BPK Kastaro. BPK Kaskaro. Babi Okay, panggang crispy. look at the screen ya. Enggak. Babi panggang crispy.
Enggak, tapi aku pernah coba ini tahu Bangke. somai babi. Dis. Gara-gara nggak tahu, mama mau beli pas lagi Parah. kan lagi ke depan, lagi di Jakarta itu tuh. Terus habis itu aku tuh kayak mikirnya gini loh, enak kayaknya makan somai, tahu-tahu pas udah Oke, terus habis itu lagi yeah. beli asin. Read the first sentence. Ciben sushinya masih tutup. Masih tutup Ini ayah. kalau aku nge-record nih suara dari eksternal ke rekam gak sih? Kalau nggak salah kalau ngerekam cuma internal doang deh. Oke. Kalau kita ngomong-ngomong gini It nggak was the kedengeran. second sentence. Tergantung HP sih. Ini mahal tapi asuh. Apa sushi tah? Louder please, louder please. Kenyang lah. Louder please. Nasinya kan beda. Ada nasinya tuh. Yes. Jadi sushi itu nasi. Oh iya. Nasi dari Jepang gitu. Bukannya sushi itu Terus daging. Daging itu. jadi sushi itu nasi Jepang. Iya tahu-tahu yang dililit kan. Sama nori. Terus Read it again. gitu. Sushi bukannya Oke, continue, Yudhisa. Siapa coba? rumput laut. Ya iya kan nori itu rumput Oh, tori. laut. Nori bukan tori. Mencabutnya aku benerin. Kenapa aja? Menggabut. Oke, good, Isna. Oke, berarti Isna pakai feeling ya. Asal temantes cenah gitu. Oke. Selain grammar itu fokus kepada struktur sama pola, we use feeling as well ya. Jadi kita pakai feeling. Ketika dibaca nggak nyambung, ketika dibaca nggak enakan, itu harus kita perhitungkan. Kita harus lihat. Berarti di sana mungkinkah benar ya atau salah. Oke. Itu yang pakai feeling. Oke, tadi kata Isna teknologi was ini nggak enakan katanya. Harusnya apa Isna? Harusnya is. Oke, good. Isna menggunakan konteks feeling. Teknologi was itu salah, harusnya teknologi is. Dan kebetulan itu benar. Yes. Kenapa betul? Oke. Teknologi bla 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 bla, the study and application. Ini termasuk pada apa? Semuanya betul, kecuali yang dekstral yang cuma Konteksnya. Definisi kah? Atau apakah? yang di Pernyataan. meja cuma Pernyataan. itu doang kan. Oke, description. Oke. Betul ya, yang bilang pernyataan, deskripsi, definisi ini betul. Teknologi bla 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 bla. Nah, di sini ingat tensisnya harus menggunakan tensis. Caranya itu akhirnya dulu. Oke. Gak bisa. Kalau factual information, kalau habitual action, we have to use Malah ini simple present tense. Yes, correct. Present tense ya. Kalau misalkan habitual action, terus information itu factual information, terus talking about the real situation itu pakainya present tense ya. Termasuk dengan definisi. Nggak ada definisi yang menggunakan kata was atau verb kedua, apalagi verb ketiga. Nggak ada definisi yang menggunakan kata kerja selain kata kerja yang pertama. Itu haram hukumnya. Karena untuk kata kerja, karena untuk pernyataan atau definisi wajib hukumnya menggunakan konteks yang factual information yaitu present tense. Oke, berarti ini teknologinya salah ya. Was-nya salah. Bukan was, berarti harusnya mama itu perawat. is. Was di sini. Oke. Cuman ada tante dokter. Tante kan dokter. Terus habis itu karena keluarga kita aku nih anak yang gak mau ke rumah sakit kayak paling malas. Harusnya ini. Jadi tante aja, kalau soalnya aku aja kalau pas waktu SMP itu Berarti teknologi is the study
and application of technical aspect material. Oke, ada yang salah lagi? Rumah sakit Selain dari nggak tensis? dibawa ke ini, nggak bawa, dibawa ke rumah sakit dulu, terus nyampe rumah sakit langsung dirawat di rumah. Dulu ada oksigen di sini buat aku. In my opinion, Mr. Sure. With making should be exchange to make. Yang pahit. With make gitu. Jadi to make our life more easy. Pahit. Oke, to make our life more easier. Oke, thank you Gilang. Oke, kita kunci dulu ya. Ini kata Gilang. Oke, di sini to make. Oke, ada lagi? Ingat pola-pola Gerandi, pola-pola infinitif harus gimana? Remember, kalau misalkan to infinitif itu berarti harus to plus Jam 11. apa ya Firman? Iya. Maaf. To infinitif Maaf. to plus Neneng harus to berapa? Bener nggak enhance? Enggak, harusnya to enhance. Ya, Safira? To enhance. To enhance. Gini? Iya, gitu, Mister. Oke, good. Nah, to enhance ini jangan pakai be. Karena kalau misalkan pakai be, itu konteksnya lampau. Nggak bisa tuh sama verb lampau, ya. Harus verb satu. Maksudnya adalah to enhance. Berarti di sini yang benarnya adalah to design, ya. Sama to enhance. Oke, mana yang verb palsunya? Mana verb palsunya? Ingat, ya, kalau misalkan false atau fake ya, fake verb itu biasanya nggak jauh-jauh dari to infinitive sama gerund, ya. Otomatis to design, to enhance, ini bukan main verb, ya. Main verbnya itu adalah yang is di sini. Di sini yang is, ya. Justru is-nya di sini. Auxiliary verb-nya yang menjadi main verb-nya. Ya. Oke, di sini to design sama to enhance ini sebagai kata kerja yang sifatnya bantuan aja untuk mendeskripsikan definisi dari teknologi. Gitu. Ya. Oke. Nah, gini konteksnya ya. Kalau misalkan di satu kalimat itu udah ada verb kedua, kalau misalkan ada verb nomor 2, ada verb nomor 3, itu verb-verbnya itu kalau enggak diinfinitifkan berarti dijarankan, ya. Boleh dijarankan, boleh di to infinitifkan, ya. Jadi kalau misalkan konteksnya kayak gini, technology is the study and application of technical aspect material, science, nature in order misalkan to design mechanical system, enhancing misalkan our efficiency, benar atau salah? Betul, ya. Karena konteksnya dia menggunakan gerunding. Oke. Ya. Tapi kalian harus masukkan feeling di sana. Ya. Enggak semuanya itu dipakai harus dijarankan. Enggak semuanya harus didefinisikan, ya. Lihat konteks dan lihat feeling kalian gimana. Misalkan kayak gini. In order. Kalau misalkan ada in order, berarti phrasal verbnya itu harus pakai to kesananya. Betul? Kayak misalkan depends, harus kesannya apa? Hah? On. Ya. Depends on. Look. Kalau look melihat artinya harus pakai konteks yang mana? Look apa? At. Kalau misalkan look, kalau misalkan mencari. Look for. Ya. Berarti kalian harus memasukkan rasa di sana, ya. In order, order itu harus ketemu sama to, berarti in order to, ya. Sini, terus, mana lagi ya?
Pokoknya ingat ya, kalau misalkan ada phrasal verb berarti harus sesuai dengan konteksnya. Depends on, begin with, ya. Gak ada begin of gitu, begin with. Terus apa lagi ya? Pokoknya remember ya mengenai phrasal verb ya. Gitu. Oke, tadi to-nya kita dipakai verb 1, to enhance sama to design. Oke. Next, apalagi yang salah? Udah buka Ichiban Sushi. Ada lagi yang salah? Masih ada. Mister, Safira gimana? in my opinion, the word more easier is wrong. Okay. Should it change to another words? It should be easier. Should be easier without more. Yes. Okay, thank you Safira. Yes, Mister. Okay, correct ya. Harusnya easier saja daripada more. Itu termasuk kepada penghamburan kata. Penghamburan kata, ya. Karena more easier itu konteksnya adalah lebih mudah. Lebih mudah ya kalau misalkan diartikan. Udah easier itu udah mudah banget, ditambah ada lebih mudah banget, ya. Itu penghamburan kata banget, ya. Ingat, ada yang disebut dengan apa? Comparison degree. Ya. Pernah dengan comparison degree? Perbandingan ada superlatif? Belum? Oke. Superlatif atau komparatif itu untuk menunjukkan seberapa, ya. Konteksnya itu seberapa. Entah itu seberapa mudah, seberapa sulit, seberapa lambat, seberapa kuat, ya. Itu komparatif sama superlatif, ya. Nah, more easier, ini asal katanya dari apa ini? Easier itu asal katanya dari apa? Easy. 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 Easy itu artinya? Mudah. Ya. Oke, kalau misalkan konteksnya adalah lebih mudah, berarti tinggal pakai easier. Kenapa pakai easier? Kenapa salah pakai more? Karena untuk adjektif yang cuma satu syllable, ya, ingat adjektif yang cuma satu syllable itu tinggal tambahkan ir saja untuk komparatifnya, ya. Tinggal tambah ir saja. Sini ir nih. Dan untuk superlatifnya tinggal tambahin is. Nih, ya. Oke, easier kalau misalkan konteksnya mudah, ya. Kalau yang easiest sangat mudah lagi, ya. Kalau misalkan easier itu mudah, ya, sangat mudah. Kalau pakai easiest berarti sangat mudah lagi, ya. Kalau misalkan levelnya kayak gini, lihat levelnya. Tangan saya nih, tangan saya, ya. Tangan saya, ya. Kalau misalkan easy itu di sini, ya. Atau gini, ini aja levelnya ini. Easy itu easy, ini easy banget, easy. Kalau misalkan easier itu yang kedua, easier. Oh, mudah banget. Yang ini mudah banget. Nah, kalau misalkan easiest, yang ini sangat mudah banget, cuy. Gampang banget. Gampang itu bener-bener gampang banget. Gak usah mikir. Itu easiest. Kalau easier, mudah. Tapi masih ada challenge-nya. Kalau easy, ya itu untuk yang level ya, level kayak misalkan easy, tapi nggak tahu benar atau salah, gitu. Berarti kalau misalkan easier, berarti dia bisa nge-reduce kesalahannya mungkin 2 atau 3, karena ini mudah. Kalau easiest banget pakai ST, udah pasti itu mudahnya mudah banget. Gak mungkin saya salah di sini. Got it? Oke. Untuk one syllable, apa itu one syllable? One syllable itu adalah pengunggalan kata. Ya. Coba kata
isna ada berapa penggalan? 1 atau 2? Kata Ridwan 2. Coba penggal. Isna berarti is. Nah, ada berapa? 2. Kalau misalkan anjar ada? Ada. Coba anjar. Oh, oke. Misalkan Anjayani, misalkan Anjayani, coba ada berapa? Pertama, ya, ada berapa? Ada 4 syllables, ada 4 penggalan. Ingat, kalau misalkan 1 penggalan itu tinggal tambahkan er. Kalau misalkan ada 2, berarti tambahkan more, ya. Itu konteksnya. Oke, nanti kita akan bahas detail di bagian superlatif ya, superlatif. Oke. Coba kata easy ada berapa? Easy, gitu. Easy itu cuma 1, easy, ya. Gak usah kalian panjang-panjangkan jadi easy, enggak ya. Itu the way we pronounce ya. Itu cuma ngaruh ke pronouncing saja, tapi enggak ke syllable-nya. Syllable-nya itu cuma 1. Kalau dibacanya mungkin i-nya panjang, ya. Mungkin di IPA dibacanya jadi easy karena i-nya itu termasuk pada long vowel. Long vowel itu artinya vowelnya yang dibaca panjang, ya. Kalau dalam bahasa Arab ada apa itu tuh? Kayak misalkan mad asli, ya, gitu, sama mad wajib nih. Kalau misalkan mad wajib berarti harakatnya banyak. Nah, kalau misalkan mad asli cuma baca 2 aja. Pun dengan ini Inggris juga ada long vowel, ada short vowel. Long vowel dibacanya panjang, ya. Easy. Itu bukan pemenggalan tapi dibacanya, ya. Itu. Long vowel, berarti long vowel itu tandanya dengan i.2, itu artinya panjang. Gitu. Cuman di sini untuk syllable-nya konteksnya adalah 1 syllable. Jadi kalian jangan dipenggal jadi easy, enggak gitu, easy aja 1. Untuk yang konteks 1 syllable pakainya er, berarti easier. Kalau sangat-sangat mudah sekali berarti easiest. Slow. Berapa syllable? 1 atau 2? 1. Berarti pakai more easy, more slow atau slower? Slower, ya. Kenapa slower? Karena 1 syllable, ya. Hal-hal yang nggak sesuai dengan patternnya itu salah. Walaupun mungkin nggak enak ya didengarnya gitu, ya. Beauty. Oke, kalau misalkan beautiful, ada berapa? Itu 3. Oke. Beautifuler atau more beautiful? More beautiful. Kenapa pakai more beautiful? Karena more than 1 syllable. Ya. Oke. Cuman dalam konteks daripada menghamburkan kata, ada vocabulary level advance. Ada vocabulary level advance. Advance itu yang lebih susah, ya, lebih tinggi lagi. Di bawah Oxford-nya? Di bawah. Oke. Nah, di sana ya ada keterangan ya, biasanya ada superlatifnya, superlatif comparatifnya, ada subject verb-nya, ada part of speech-nya, silakan dibuka. Nah, oke, beautiful itu kata benda atau kata sifat? Kata sifat. Yang terdiri dari berapa syllable? 3 syllables. So we have to put more di sana. More beautiful. Tapi untuk konteks yang untuk ini, daripada kalian menghambur-hamburkan kata menggunakan 2 kosakata langsung, ya,
mending kita cari kata yang lain yang bisa mewakili. Contohnya apa? Pretty. Pretty, boleh. Pretty, ya. Pretty itu cantik banget ya. Pretty. Gorgeous, ya. Nah, betul. Gorgeous, gitu. Itu termasuk pada kata sifat yang menunjukkan kepada physical, ya. Physical appearance untuk konteks cantik banget, gitu. Tanpa menggunakan kata more, ya. Taunya dari mana? Ya, sering-sering buka kamus, sering-sering cek superlatifnya, ya. Jadi ketika kalian nulis, kalau misalkan nggak ada yang mewakili kata misalkan daripada tadi menggunakan kata more beautiful, ya udah kan tinggal cari yang lain, ya. Yang kedudukannya bisa mewakili dan menggunakan cuma satu kata aja, gitu. Got it? Oke, betul ya. Berarti our life easier, ya. Making our life easier. Oke. Oke, di sini yang with to make, ya. Oke, I give you the pattern, ya. Walaupun ini di luar daripada konteks, ya. Walaupun ini di luar daripada konteks, let me explain you a bit, ya. Kalau misalkan with, ya. Kalau with kesananya biasanya bentukannya ada gerunding, ya. Kalau misalkan with, ya, with helping, ya. Kesan itu pasti cenderung menggunakan gerund. With helping, bukan with to help, ya. So, di sini our efficiency with to make itu kurang tepat, walaupun mungkin masih bisa digunakan, ya. Saya nggak menyalahkan ini with to make, ya. Secara konteks ini benar, tapi ada yang lebih benar daripada ini, yaitu making, ya. So, di sini bagusnya emang udah pakai making aja, ya. With making our life easier, ya. Oke. Ini benar nggak kata life-nya harus kayak gini? Kehidupan. Bener ya. Life, kehidupan itu life atau live with F? Pakai F. Pakai F, berarti ini salah, harusnya gini. Ya. Jangan terkecoh, ya, jangan terkecoh dengan perasaan benar di our life, gitu. Tapi life yang mana ini reverse-nya? Life with F atau life with V? Ya. Itu sakit bener. So the correct one is our life, ya, with F. Oke, sekarang ini konteksnya mechanical, electrical, biology, and information system. Oke, ini pakai al yang menunjukkan noun, ya. Oke, coba electrical, cari di Oxford itu kedudukannya sebagai apa? Kedudukan part of speech-nya. Adjective. Adjective? Iya. Oke. Udah dicari, bilang? Ya, electrical. Oke, thank you Gilang. Oke, kata Gilang, electrical itu termasuk pada adjective. Oke, betul. Yang lainnya udah nemu? Udah? Kedudukannya sebagai apa ya, Nisa? Adjective, Mister. Adjektif, ya. Oke, berarti di sini harus adjektif, ya. Ada koma-koma di sini, berarti menunjukkannya berarti harus adjektif. Oke, sekarang kita lihat. Electrical udah adjektif, mechanical adjektif bukan? Adjective, Mister. Adjektif, berarti ada yang salah. Biology. Cek biology. Cek biology.
Noun. Noun. Oke, biologinya noun. Nyambung nggak? Nyambung nggak? Enggak. Karena enggak subject verb agreement. Kalau misalkan noun semua, kalau misalkan adjektif semua. Ya. Berarti biologinya harusnya gimana? Biological, ya. Itu yang benernya. Berarti di sini biologi itu salah, harusnya biological. Gitu? Nah, ini dia disebut dengan konteks subject verb agreement. Ya. Jadi harus semuanya sesuai dengan konteksnya, penempatannya. Kalau misalkan noun semua, adjektif semuanya. Kalau misalkan to infinitive berarti itu harus verb 1. Kalau misalkan to pakai verb 2 itu salah dan haram. Gitu. Kalau misalkan silabanya cuma ada 1, kalian pakai more salah. Harusnya pakai er atau is, ya st ya. Get it? Get it, everyone? Got it, Mr. Okay, question? Sure. Sure. One question. Okay, sure. Dalam praktisnya ya, grammar ini sebenarnya harus kita hafal semua apa enggak ya? Karena kalau dalam praktis, ketika saya bilang they brings, itu mungkin saya pikir orang lain juga bakal ngerti gitu. Nggak harus sesuai grammar kan? Menurut Mister gimana? Okay, please for the question. Okay, let me explain ya. Dalam konteks bahasa Inggris ya, listen everyone, dalam konteks attention ya. Okay, look at me. Okay, dalam konteks bahasa Inggris itu ada disebut dengan formal sama informal. Setuju? Sama halnya dengan bahasa yang lain pun sama. Bahasa Sunda juga ada kan ya? Untuk formal sama nggak formal. Untuk yang bawahan sama atasan, ya. Pun di bahasa Inggris juga ada konteks formal sama informal. Oke. Dalam bahasa Indonesia, kalau misalkan kalian memasukkan kata slang di sana, cocok atau enggak? Salah atau benar? Contohnya kayak gini. Saya bawa buku. Benar atau salah? Harusnya membawa konteks formalnya. Kalau misalkan diucapkan boleh nggak? Saya bawa buku nih. Boleh. Paham semua? Paham. Ada yang menyalahin itu? Ketika saya berbicara? Enggak. Coba dalam bentuk tulisan. Kalian buat makalah nih. Saya bawa buku nih. Disalahin nggak sama gurunya? Karena apa? Nah, ya, dan termasuk pada formatnya, gitu. Dalam bahasa Inggris pun sama. Ketika bilang tadi misalkan, kayak misalkan gini konteksnya. Kalau misalkan bahasa Inggris, kan dia juga paham maksud saya, gitu. Boleh nggak sih saya gitu aja? Ingat bahasa Inggris itu ada formal sama informal. Ada speaking for formal context, ada speaking for informal context. Writing ada yang academic context sama non academic context. Semuanya harus ditempatkan sesuai pada tempatnya. Kalau misalkan tadi dia udah paham, nggak apa-apa lah pakai ini, boleh. Kalau misalkan speaking yang bagaimana? Speaking yang informal context. Kalau misalkan speaking buat formal context gimana? Nggak bisa lah, nggak boleh. Misalkan kalian presentasi nih di hadapan dosen, profesor. Misalkan kalian menggunakan kata F, ya, what the bla 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 bla, ya, boleh nggak? Boleh. Karena apa? Nggak sopan. Sesuai sama tempatnya. Kalau misalkan sama kita, is okay nggak?
artinya jelek. Gitu. Dalam writing, penempatan yang kayak gitu saya bilang haram. Kenapa haram? Karena writing for academic context, writing for professional context itu harus menempatkan sesuatu dengan sesuai dengan tempatnya. Ya. Jadi kenapa kita harus belajar kayak gini? Karena mereka yang menilai tulisan kalian itu adalah akademisian. Ya. Orang yang benar-benar berkecimpung di dunia akademik. Mereka bakal mengukur seberapa sopannya kalian menyampaikan. Ya. Writing pun itu ada konteks penyampaiannya. Ketika saya ngasih tugas ke kalian, ya, terus kalian misalkan menjawab dengan esai, menggunakan misalkan, oh ini konteksnya kayak gini, oh ini kurang sopan nih, saya bisa menganalisis itu. Kalian mengirim tugas lewat email pun saya bisa menganalisis level dari kesopanannya. Walaupun kalian misalkan nggak tahu ini konteksnya formal atau enggak, sopan atau enggak, ya. Tapi kalau misalkan kita yang udah belajar nih, kita bisa langsung level nih. Oh, ini sih misalkan bla bla, misalkan ada kayak gini, misalkan assalamualaikum dulu, good morning dulu. Konteksnya tapi pas bagian ke body itu nggak formal atau misalkan cenderung menggunakan kata yang nggak formal. Berarti itu nggak polite kalimatnya. Gitu. Walaupun ada assalamualaikum sama good morning. Tapi pun sebaliknya, ada yang nggak pakai aba-aba kayak gitu, tapi dia straight to the point dan konteksnya itu formal dan juga polite, sopan. Itu saya betulkan. Gitu. Ya, berarti semuanya harus sesuai dengan konteksnya, harus benar appropriate sama colloquial. Gitu. Jadi, Rafli, boleh kalau misalkan teman kamu paham apa yang disampaikan, tapi harus lihat kondisi ya. Kondisinya kayak gimana? Kalau misalkan situasinya formal, gunakan formal konteks. Kalau misalkan kondisinya informal, ya you can use it as long as your friends misalkan understood your points, gitu. Ya. Tapi untuk konteks academic writing, semuanya harus sesuai dengan aturannya. Kalian harus hatam nggak semuanya, ya. Saya nggak menyuruh kalian buat hatam semuanya materi-materi grammar, ya, nggak menyuruh itu, tapi at least you understand, you know the point. Nggak hatam pun ya kalian kenal, ya. At least kayak gini, misalkan tuh itu harus ketemu sama verb satu. At least kalian mengenali. Kalau misalkan tadi ada kata designing, ya udah salah kan. Misalkan kok harus designing, nggak tahu sih kalau rumusnya, nggak boleh aja kayak gitu, ya. Berarti kalian tahu, cuma nggak deep gitu, nggak mendalam, boleh kayak gitu. Dan itu lebih better ya daripada kalian misalkan nggak kenal dan mau mengenal sama sekali, ya. That's the difference between academic and non-academic context. Di novel atau di buku-buku yang kalian beli kemarin mungkin ada yang menggunakan konteks contraction, ya, disingkat-singkat, ya. Terus nggak jelas, misalkan konteksnya pakai ada the hell, misalkan kata-kata yang kayak gitu, boleh nggak? Boleh, karena novel sama yang kayak gitu itu bacanya itu non fiksi, ya. Dimana mereka itu nggak terlalu mencantumkan menggunakan konteks akademik, ya, nggak terlalu memfokuskan kepada akademik konteks. Jadi kalian mau menggunakan kata misalkan apa ya, yang sumpahan-sumpahan kayak gitu boleh-boleh aja, ya. Tapi untuk akademik, esai misalkan kalian menggunakan kayak gitu, ya salah. Kalian bisa langsung di-kick, ya. Begitu. Menjawab, Rafli? Okay, got it, Mister. Thank you. Okay. Anytime. Other question, everyone? Ada pertanyaan lagi? No? Oke. Mau ada tugas? Tugas itu belum? Oh, yaudah. Masih bisa bernapas kan? Masih ada tugas lagi yang lain? Dinda, Kamis, atau mau ini yang grammar dipercepat lagi? Enggak. Oke, yaudah kalau misalkan kamu ada tugas, nanti tugasnya dari kamu saja. Iya.
lagi berarti ya. Oke, yang belum tugasnya, jangan lupa ya, dikerjakan tugasnya. Attendance-nya dari tugas ya. Oke, attendance hari ini dari tugas yang dikumpulkan hari Kamis ya. Kalau hari Kamis gak mengumpulkan tugas, attendance-nya kosong. Ingat Ridwan ya, walaupun hadir gak mengerjakan tugas berarti absen. Oke. Okay, if there is no other questions, thank you everyone for attending the class. Yeah, sorry for any mistakes. Kalau misalkan you need more information about the things that comes up today, you can ask me. Yeah, right away through the WhatsApp.